Baru kita mulai balik kanan lagi, melanjutkan perjalanan. Ada dipanduin, ada jalurnya, ada karpet yang anti air itu yang kalau kita terwudu itu, nah situ jalan nanti boleh naik ke sofa. Nah, naik berapa naik itu pun nggak langsung naik seperti gunung, gunung sebutannya kan bukit sofa, tapi dia nggak seperti gunung, cuman ya gundukan lah kalau sekarang udah dikurangi. Maka kita akan menemukan nanti itu ada batu yang seperti gunung, ya. Dia dilingkari, ya, sudah disemen kelilingnya, disisakan puncaknya saja. Itu bukit sofa namanya. Jadi kita akan memulai namanya Tawaf sudah selesai ya. Ada pertanyaan nggak dengan tawaf? Nggak ada yang nanya. Kalau batal bagaimana? Kan tawaf harus suci kan? Tawaf itu harus suci, Bu. Jangan memaksakan diri ikut-ikut muter tapi kita batal kentut misalnya. Harus dia mengulang wudunya. Nah, caranya bagaimana? Tempat wudu itu ada di sekitar area tawaf. Ada? Ya ada. Makanya penting kalau yang memang betul kebetulan nggak bisa ditahan itu, dia bisa ambil kawannya, kalau temannya boleh. Kemudian dia wudhu, terus dia masuk lagi ke area tawaf, mulai lagi dari Hajar Aswad, tapi jangan melanjutkan tempat yang tadi, mulai dari Hajar Aswad lagi. Terus tawaf yang sudah 3 kali, karena di tawaf yang keempat dia batalnya. Tawaf yang 3 kali tadi batal nggak? Batal nggak Bapak Ibu? Enggak. Ya, diteruskan sisanya. Itu caranya. Jadi tawaf itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana kalau senggol-senggol? Apalagi bapak-bapak itu kan buka ininya, kemudian ada ibunya kadang-kadang narik ini. Senggol boleh nggak? Nah itu namanya ya dalam bikin mazhab Syafi'i, kita bisa dalam konteks itu sebut istilahnya itu talfik atau apa ya, yang jelas itu darurat namanya, yang itu kita mengambil pendapat yang tidak membatalkan situasinya ketika kita tawaf, mengambil pendapat dari mazhab yang lain, di mana mazhab seperti Imam Ahmad misalnya itu bersentuhan tangan itu ya tidak membatalkan. Jadi itu nggak usah diperdebatkan ya Bapak Ibu ya. Kalau itu udah biasa pertanyaan umum sih. Kalau kita debatkan sini bukan makomnya. Oke, selesai tawaf. Sekarang sa'i. Pertanyaannya, sa'i itu mensyaratkan kita suci apa tidak? Suci? Tidak, Bro. Kalau sudah selesai tawaf, batal kita nggak apa-apa. Ya, tapi lebih bagus kalau dia suci. Jadi sa'i itu tidak disyaratkan kita dalam keadaan suci, baik hadas besar atau hadas kecil. Itu sa'i. Jadi sa'i ini dimulai dari bukit mana, Bu? Sofa. Terus menuju bukit berapa kali putaran? Terakhir kita akan berhenti di mana? Marwah. Coba kita hitung ya. Sofa ya. Marwah 1. Sofa. Marwah. Sofa. Marwah. Sofa. Marwah. Sudah belum? Ya. Pokoknya itu Bu. Ya. Jadi ngitungnya itu bukan sofa, marwah, sofa, bukan ya? Kelendir kita Bu kalau itu. Ya Allah, itu sekitar berapa ya? Panjang itu hampir 1 kilo itu, 400 meter itu. Apa yang kita lakukan ibadah di sini? Di sini kita ibadah adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar dan anaknya namanya Ismail. Nabi di mana pada waktu itu Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya yang masih kecil, yang masih menyusui. Kemudian pada waktu itu kehabisan bekal, kehabisan air susunya nggak keluar, maka dia cari air. Ismail yang kecil yang butuh air tadi itu diletakkan, kemudian dia mencari.
Sofa, Marwah 7 kali putaran. Gak taunya pas terakhir dia lihat di kakinya, di bawah kaki Ismail itu keluar air yang sekarang kita kenal dengan nama air Zam-Zam. Kulit masih dihajar. Nah, sumur Zam-Zam itu di situ Pak. Sebetulnya antara Ka'bah dengan tempat sa'i itu udah ditutup, udah jadikan lantai. Itu ada tandanya Pak. Itu sumur Zam-Zam di situ. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakukan pertama itu nggak perlu niat. Ya, punya saya niat, nggak perlu, karena niat itu dari awal itu niat umroh. Karena umroh itu satu kesatuan dia antara ihram di miqat, kemudian tawaf, sa'i sampai yang kita halul. Itu satu kesatuan. Nah, sunnahnya ketika kita menanjak atau menaiki bukit Sofa yang kita baca itu adalah doa. Itu ada ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang bukit Sofa dan Marwah itu. Ini bunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sambil nanjak itu baca doa itu. Kemudian sebelum mulai boleh disunahkan malah menghadap ke arah Ka'bah. Karena tadi kan kita membelakangi Ka'bah tuh naik gunung. Nah sekarang kita boleh melihat Ka'bah lagi, berdoa lagi boleh. Disunahkan, ada doanya. Nah, di buku itu ada doanya. Ini doa yang lain juga boleh. Lagi-lagi jangan lama-lama, jangan semuanya dihabiskan di situ doanya. Sabar, karena di situ waktunya sempit. Mulailah kita bergerak menuju ke arah Marwah. Rutenya itu ngambil sebelah kanan dulu ya Bu ya. Ikut arus saja lah pokoknya. Kalau ikut ngelawan arus ketumpur, kan ada dua sisi dia. Dari Sofa ke Marwah di sisi yang sebelah kanan kita atau yang paling ujung ya. Kemudian dari Marwah ke Sofa itu yang dekat dengan kita. Nah, kita mulai masuk ke area yang paling ujung, yang paling jauh itu. Panjang jalurnya lurus kok, kelihatan. Nah, disitulah kita kemudian membaca doa setiap kali kita melaksanakan perjalanan dari Sofa ke Marwah. Nah, di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Lampu hijau yang pertama itu kita mulai ar-ramal namanya. Ar-ramal itu berlari-lari kecil, tapi untuk yang laki-laki saja. Kalau ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan. Sunnahnya begitu. Lupa saya apa yang dibaca. Jadi ada yang dibaca ya. Ya itu. Wafir warham wa taqarrab wa tajawaz anta ta'lam ma lam na'lam. Nah, gitu kurang lebih itulah. Jadi memang semangat itu. Di situ dalam perjalanan itu boleh kita apakah baca tasbih, berzikir, subhanallah, ibu-ibu yang biasa di inilah ya di Masjid Salim itu lah dibaca. Boleh. Jangan nyanyi Indonesia Raya juga tapi. Sebagai semangat Indonesia. Jangan Pak, itu tempat kita ibadah. Ada saatnya kita baca Indonesia Raya. Nanti. Gitu ya Pak. Sampai di Bukit Marwah sama. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Dan seterusnya. Kemudian putar lagi terus begitu sampai 7 kali. Terakhir di Marwah. Maka selanjutnya itu kita bisa langsung tahallul. Apakah boleh sholat sunat? Ya boleh, tapi saya menyarankan itu sempit Pak. Sempit tempatnya itu. Kadang-kadang ada askar itu diusirin gitu. Jam 10 gitu saja ya. Cepat. Jadi selesai di Marwah, kita akan tahallul. Nah, pertanyaan saya, apa itu tahallul? Cukur atau memotong? Ya boleh, mencukur boleh. Tetapi dalam situasi yang saat itu agar kita segera tahallul, cukup dipotong
minimal 3 helai rambut. Bagi ibu dikumpulkan rambutnya, dipotong juga minimal 3 helai rambut. Di mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya disarankan itu bisa di lokasi, tapi syaratnya kita bawa gunting sendiri. Ya. Makanya gunting kecil itu, apakah boleh bawa gunting kecil? Boleh. Taruhnya di koper besar. Gunting kecil itu, yang lipatan itu, boleh bawa di koper besar, tapi jangan di koper kecil yang kita tenteng. Kalau koper kecil nggak boleh itu, sita itu. Jadi dari rumah udah siapin, masukin aja di koper besar. Udah itu nanti ketemu di koper besar kita di Mekah atau di Madinah. Nah, bawa gunting sendiri ya Bu ya kalau mau koper besar. Jangan minta cukurin sama ada biasa di situ anak-anak yang pakai baju hitam itu, anak Arab itu nawar-nawarin. Haji, nggak ada, cukur kata dia. Bayar. Kalau nggak bayar ikutin terus sudah. Sehingga prakteknya apakah boleh saling mencukur? Ya boleh, suami istri mencukur suami mencukur, atau sesama laki-laki mencukur boleh. Itu boleh Pak. Intinya teknisnya boleh. Apakah yang harus haji duluan atau yang udah umroh duluan? Enggak. Ya walaupun kita belum pernah umroh sebelumnya, kita boleh mencukur diri kita sendiri, baru kemudian dia mencukur orang. Tapi kalau kita belum cukur, ya jangan mencukur orang dulu. Enggak. Ya Bu ya. Ibu dulu yang dicukur atau yang dipotong rambutnya, baru potongkan kawan. Oke. Udah selesai kita umrah itu. Jadi umrah itu kalau dihitung-hitung itu sekitar 2 jaman. Sejak kita mulai dari masuk pintu Masjidil Haram sampai kita selesai itu 2 jaman. Jalan Pak. Terus apakah boleh naik skuter? Boleh. Kalian punya duit? Iya. Bayar lagi. Yang paling murah 250 real. Sekarang kurs berapa? 5.000. Berarti berapa duitnya itu? Banyak lah itu dulu. Ya juta. Mending jalan aja. Jadi boleh pakai skuter. Tapi kalau pakai skuter, lapor juga tuh sama si ketua kloternya. Yang ingin balik. Karena beda tempatnya. Terminal skuter itu ada di bawah Pak. Pintunya beda. Dia akan naik ke atas tuh skuter itu. Kita daftar dulu, beli, ngantri lah. Boleh. Tapi saran saya kalau untuk pertama mah ya kita ikut aja rombongan lah. Untuk umroh sunnah berikutnya boleh silakan. Jadi sudah sampai tahallul. Artinya apa Bu kalau sudah tahallul? Selesai apanya nih? Umrohnya. Hajinya udah beres belum? Belum haji Pak, belum sudah. Nah, disitulah kita selesai kita melaksanakan umroh dengan dibuktikan dengan kita sudah tahallul, maka semua larangan-larangan ihram tadi itu sudah tidak berlaku. Sudah boleh mandi, sudah kalau pakai pakaian yang wangi, sudah bisa pegangan tangan sama istrinya, jalan-jalan ke pasar, boleh itu enggak gitu. Iya. Boleh kan gitu. Berhubungan suami istri. Wah itu harus. Tahu Pak. Iya. Iya ibadah lu Pak. 100 ribu kali lipat Pak. Iya. Jadi larangan ihram sudah tidak berlaku. Kehidupan kita normal seperti halnya kita seperti jemaah warga Mekah. Kerjaan kita apa? Sehari-hari kita pulang pergi ke masjid. Ke masjid apa? Masjid apa? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Waktu kita menunggu musim haji kan lama, sekitar 20 hari. Kalau seandainya kita berangkat bulan Mei itu gelombang 1 itu kan lama. Kecuali kalau gelombang kedua cepat biasanya. Atau nunggu itu ada 15 hari, ada 10, pokoknya lama lah. Maka saran saya kan biasanya kita sedikit semangatnya.
kesempatan kita ada di Mekah, kita umroh sebanyak-banyaknya. Umroh sun, apakah boleh? Boleh, jawabannya boleh. Tapi ingat loh Pak, kita ini belum haji. Haji itu nanti sama, butuh zikir yang kuat juga. Iya. Kaki. Cukup. Iya. Ini modal tuh ya Allah. Pokoknya mulai sekarang dilatih, sayang kaki ya Allah. Pokoknya kaki ini selamat sehat. Ya gitu. Jadi nanti apa namanya? Saya mau nanya tadi. Cukur rambut, udah selesai cukur rambut, boleh sekalian pulang pergi ke masjid. Ya, pulang pergi ke masjid. Pulang pergi ke masjid itu kalau lima-limanya itu Pak kita ke masjid. Oh hanya saya mengalami memang ada Pak. Ada yang kira Pak Latif di sini nggak? Mantunya, pokoknya ada istrinya saudaranya bawa kerjaan. Luar biasa mau waktu beliau itu, subhanallah saya terinspirasi juga. Fisik kuat kan. Nah ini kalau dicoba sama Allah, bayangin 5 waktu ke masjid Pak gempor. Belum musim haji malah kita masuk rumah sakit. Dan biasanya keukur sih makanya saya nggak kuat. Maka jangan dipaksakan. Artinya apa? Caranya kita sholat itu kalau ke masjid itu pas sholat maghrib sampai isya. Selesai sholat isya baru pulang ke hotel. Subuh kan tidur sebentar, berangkat lagi ke masjid, ada tempat istirahat. Kemudian selesai sholat subuh sampai dia syuruk sholat duha, pulang lagi dia ke hotel. Antara dia pulang ke hotel zuhur sama asar itu sholatnya di hotel. Apakah pahalanya sama? Menurut para ulama hukumnya sama, dia sholat itu di tanah haram. Pahalanya 100.000 kali lipat. Bedanya memang kalau di hotel itu ya kita nggak lihat Masjidil Haram dengan kemegahannya, dengan keagungannya, dengan situasinya berbeda. Tapi kalau mampu ya boleh silahkan. Tapi ufuk berkodenya. Nah itu cara kita kalau mau pulang pergi ke masjid. Naik bisnya, naik transportasinya sama tadi yang saya gambarkan. Bis nomor berapa kita? Itu yang dihafal. Dan gitu ya. Sampai nanti kita masuk ada pengumuman itu di tanggal 6 atau 7 Zulhijjah. 3 hari sebelum tanggal 8 itu tanggal berapa? 7, 6, 5, tanggal 4. 3 hari sebelum musim haji. Musim haji kita mulai itu tanggal 8 Zulhijjah Pak. 2 hari sebelum Lebaran Idul Adha kalau di sini itu kita sudah mulai tempur kita. Pokoknya wah disitulah kita seriusnya lah gitu. Hajinya di situ lah kita. Nah, biasanya 3 hari sebelum itu sudah diumumkan jamaah tidak boleh lagi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah penuh, operasi bus-bus sudah tidak beroperasi. Maka disarankan tetap sholatnya di hotel.